Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Aquarius? Gimana kabar Mulur? Oke, kita lanjut readingannya. Kita sudah masuk untuk readingan Februari 2025 ya. Kita tayangin lebih cepat agar ini nanti bisa menjadi gambaran untuk kamu, untuk selalu berhati-hati di Februari. Dan ada hal apa aja sih di Februari ini, situasi dan keadaanmu bagaimana. Jadi simak baik-baik saja. Yang jelas ini video akan berdurasi panjang ya, akan melelahkan dengarkan ini karena panjang, bisa kamu tonton 2 kali lah ya. Dan ini adalah general reading ya, sifatnya general, pembacaan secara umum, energi banyak orang yang dibacakan dan bisa vice versa, bisa berbolak-balik energinya, jadi tolong dipahami. Dan ini untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, yang mungkin baru nemu ya, bisa nyasar ke channel ini, tak tegasin, tak informasikan dulu ya. Di channel ini readingannya tuh opo anani lah ya, apa adanya, baik dan tidak baiknya akan disampaikan ya. Dan hostnya ceplas-ceplos. Jadi kalau lu orangnya gampang emosi, gampang tersinggung, lu nggak usah nonton kesini, kebakaran jenggot nantinya ya. Sorry lo ya, saya lebih baik tak jelasin di awal nih gitu. Oke, Aqua, gimana kabar Mulur? Boleh deh komen. Oh ya, di daerahmu gimana lingkungan Mulur? Lagi musim flu dan batuk juga nggak? Komen ya. Aquarius, kita akan bahas habis. Kita akan kupas secara mendalam, tuh kan benar. Aduh, ini, oh iya ya. Ada hal yang sangat penting yang harus kusampaikan untukmu ya. Ini terkait sesuatu yang sulit untuk dilogikakan, jadi nanti tolong dipahami benar-benar ya, agar supaya kamu bisa paham. Wow. Oke, kita mulai dulu. Kita akan bahas untuk masalah keuangan kamu ya. Keuangan kamu, kerezekian kamu di Februari 2025. Oke. Sebenarnya di sini untuk rezekimu tuh ada aja ya. Aquarius itu ya ibaratnya seperti ya, simbolnya kan air ya. Air yang dituang kayak gitu. Simbolnya. Kamu itu seperti bagaikan air yang mengalir di sungai. Ya. Apa itu? Ilustrasi seperti itu. Air yang mengalir di sungai itu kan nggak selalu nyala, nggak selalu lancar. Ketika air itu mengalir di sungai ya, di situ pasti akan menabrak batu, menabrak pepohonan, ada halang rintang ya. Tapi poinnya adalah apapun yang ditabrak oleh air tersebut akan terus mengalir sampai ke hulu. Kayak gitu. Itu Aquarius. Jadi kalau direnungin lagi ya, kamu ada masalah nih, kamu ada cobaan hidup bla bla bla. Cuman kalau kamu renungin, rezekimu itu sebenarnya enak banget. Ada aja rezekinya. Jadi hidup ini penuh dengan keadilan. Semesta ini benar-benar sangat-sangat adil. Ya, kalau kita bisa ngerenung nih gitu. Nah, untuk masalah keuangan kamu di Februari, saya to the point ya untuk awal di sini. Untuk semua Aquarius, tolong Februari kamu hati-hatilah untuk masalah uang ya. Hati-hati artinya dalam segi pengeluaran kamu. Ya, untuk pengeluaran ya sebisa mungkin, kalau bisa untuk bulan ini apa ya, hemat dulu lah. Artinya hemat, fokusin kepada kebutuhan kamu aja ya. Kalau ada hal-hal yang ingin kamu beli ya kamu pikirin dulu deh gitu, kira-kira penting nggak sih gitu? Guna nggak sih gitu. Jangan buang-buang uang untuk hal yang nggak penting gitu. Contohnya, kamu udah punya sendal, kenapa sih harus beli sendal baru hanya karena merek, hanya mungkin karena promo bla 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 ya. Kalau lu duitmu lebih sih nggak masalah ya. Cuman yang saya kupas di sini adalah untuk orang-orang yang notabene dalam ekonomi ke bawah gitu, mungkin yang lagi kembang kembis dalam masalah ekonomi bla 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 ya. Nah, kemudian di sini pesanku sih, sebenarnya energi alam ini positif dan baik. Kalau ditanya apakah
Banyak keberkahan untuk Aquarius di Februari, yes. Banyak untuk orang-orang tertentu ya. Saya poinkan di sini. Untuk orang-orang tertentu, Aquarius, tidak semua ini, hanya beberapa aja di antara Aquarius, hanya sekian persen dari semua Aquarius. Ini akan dapat hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang pokoknya rezeki yang di luar dugaan ya. Untuk orang-orang satu nih, yang selama ini selalu menjaga kedekatannya dengan Tuhan, yang selalu sabar dan ikhlas ya, sabar dan ikhlas bener selama perjalananmu, apalagi 2024 tuh. Cobaanmu amazing kan? Amazing banget toh. Gitu. Kamu sabar, mampu, ikhlas ya sampai hari ini. Ya nih, di Februari ini ada buah yang akan kamu petik. Ya, ada buah keindahan yang akan kamu petik dari semua kesabaranmu, keikhlasanmu, dari semua cobaan hidup yang sudah kamu lalui. Sakit iya, menderita iya, sedih, ibaratnya bukan cuma air mata lah yang keluar, benar-benar kayak semuanya habis, terkuras yang ada dalam dirimu, benar-benar capeknya minta ampun kan. Kamu sampai kepada hari ini, kepada titik ini udah luar biasa. Ya udah, kamu Februari tinggal petik hasilnya aja. Ya, kamu renungkan. Yang penting satu kuncinya untuk teman-teman ya. Sebisa mungkin kamu jaga nih emosi kamu. Pentingnya minta ampun, terserah alasanmu apa. Ya, jagalah, jangan sampai over. Kenapa? Sensitif banget energi kamu di Februari. Saya jujuran ya. Ya, belak-belakan nih. Sensitif. Ada juga Aquarius yang di Februari ini kayak seret banget, sulit banget. Kenapa? Karena ini ada faktor dari perbuatan dirimu sendiri. Ya, nggak tahulah apa yang sudah kamu lakukan ya. Mungkin maaf kata ya, dulu atau mungkin tahun kemarin atau beberapa waktu sebelumnya nyakitin orang tanpa nggak disengaja, sudah mengkhianati, ya menyakiti, mungkin kamu menyelingkuhin, bla bla bla, pokoknya hal-hal buruk atau mungkin malah judi, ya hal-hal buruk yang sudah dilakukan ya di tahun ini, khususnya di bulan ini. Ya kalau memang kondisi kamu nggak baik-baik saja, nggak perlu menyalahkan semesta, karena di bulan ini bulan keadilan. Tuh tak kasih tahu clue-nya. Ya nanti ya direnungin diri sendiri lah, kalau memang perbuatan kamu selama ini sabar, ikhlas ya, kamu ngadepin segala sesuatunya, ya udah nikmatin hasilnya, nanti lu petik buahnya gitu loh. Cuman kalau memang perbuatan lu banyak, maaf kata nih, kemaksiatan, keburukan, menyakiti orang, ya sifat sikapmu, mungkin ada membohongin orang juga di sini, ada membuat orang menderita dari emosi kamu yang kamu lepaskan. Ya udah lu, ya gimana, lu nggak bisa nolak itu semua balasan. Hidup ini adil kok gitu ya. Kalau memang kamu nanti ngerasakan banyak lagi kesulitan, keruwetan, apakah orang yang dapat karma itu nggak ada solusinya? Itu ya ada, cuman sulitnya itu nggak mau bergerak, cuman kebanyakan mikir ya. Solusinya sebenarnya sederhana, lu sujud, bertaubatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, lu perbaiki tuh ibadahmu, perbaiki kedekatanmu dengan Tuhan. Udah jauh banget nih nyimpangnya, minta ampun ya. Ini untuk yang kalau kamu ngerasain aja sih, ya realistis aja lah. Lu nonton di sini ya, kalau gampang tersinggung lu nggak usah nonton, gitu aja lur. Sorry ya, hostnya kayak gini, ceplas-ceplos gitu. Oke, itu. Nah untuk kemudian untuk masalah keuangan ya, hati-hati di sini. Untuk di Februari, saya nggak tahu secara pasti di bulan berapa. Hati-hati dengan tawaran-tawaran palsu, hati-hati dengan kepalsuan, hati-hati dengan iming-iming gitu. Saya khawatirnya di sini kamu nanti cuma dimanfaatin orang atau ditipu orang. Ya, ngerti kan? Kalau sudah bahasa ditipu, ngerti kan? Artinya ya itu nanti kedepannya apapun itu jangan gampang percayalah. Apalagi dengan mulut-mulut manisnya manusia-manusia itu. Jangan gampang percaya. Kamu renungin dulu deh. Yang jadi masalah itu terkadang ketika ekonomi lagi sulit,
ada temen yang error datang, ya kan, menjerumuskan pula. Wah, lu kalau mau dapat duit cepetnya pakai ini loh, beli nomor togel, lu main slot. Makin hancur. Ya itu mah, itu contoh ya, tak kasih contoh kayak gitu loh. Itu contohnya tawaran. Temen lu nawarin situs tolol gitu. Dan lu mau pula. Atas dasar aku punya utang banyak nih. Mungkin kalau menang slot mau ku bayar. Ya hancur hidup mulur. Itu salah satu contoh ilustrasi. Nanti direnungin sendiri, diluasin lagi pikiran kamu, luasin lagi lah. Ya. Hati-hati bener di situ. Jadi poinnya adalah di Februari, apapun nanti situasi kamu, tolonglah untuk dikoreksi dulu. Oke, koreksi dulu. Dan clue untukmu di Februari, hati-hati dalam tindakan dan keputusan yang akan kamu ambil. Itu, catat. Ini kalau lu nggak hati-hati, saya bukan nakut-nakutin lo ya. Ya, saya belak-belakan apa adanya sih. Karena ini demi kebaikanmu, bro. Ya, kalau lu nggak hati-hati, ini lu bisa masuk jurang yang dalam. Ya, paham? Please tolong dipikir lagi lah. Oke? Ini akan panjang dan serius. Nggak tahu energimu di bulan ini saya harus bahas dengan sangat-sangat dalam dan serius banget. Ya, setiap reading saya selalu serius. Cuman baru kali ini, di bulan ini, saya nge-reading untukmu, itu bisa, wow. Jujur ya, dalam banget sih energi kamu di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini, Lur. Untuk masalah uang, poinnya bulan ini, pokoknya 1 bulan ini, hati-hatilah ya. Itu aja poinnya. Pinter-pinter lah. Jangan pas, misalnya gini, manusia kalau lagi megang duit ya tahu sendiri. Ya mungkin lu sudah ngerasain, nggak perlu tak jelasin. Yang jelas mau kamu megang duit, nggak punya duit, ataupun nanti ada dapat duit sekalipun atau rezeki yang lebih sekalipun, tolong save lah. Ya, jangan merasa berada di zona nyamanmu. Banyak hal yang nggak menentu di bulan ini. Kalau lu kejebak pengeluaran yang nggak menduga, yang tidak terduga, gimana? Ya, makanya itu tadi, hati-hati. Tunda kesenanganmu dulu ya untuk di bulan ini. Ya, khusus bulan ini aja lah. Kita nanti lihat lagi kok. Kita nyambung terus nih readingannya. Ya. Nah, kemudian di dalam segi pekerjaan, ini dalam segi karir, usaha, ya pokoknya pekerjaan ya. Pekerjaan tuh apapun yang kamu kerjakan sih. Mau itu kantoran, mau kamu dagang, kayak mau bisnis, apapun itu yang kamu kerjakan, saya rangkum di sini. Oke. Hati-hati dengan tindakanmu. Ini masih tentang tindakan, masih ada energi tawaran di sini. Ya. Kayak gitu. Tindakan ini contohnya, misalkan nih kamu kayak nggak kuat nih di tempat kerja ya, misalkan nih mungkin kamu udah capek banget, aduh bla 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 ya, pokoknya pikiranmu sudah nggak nyambung nih dalam dunia kerja itu. Ya saranku sih, tapi ya itu pribadi masing-masing sih ya, lo mau pergi dari tempat kerjamu itu atau enggak, itu terserahmu. Cuman kalau berdasarkan apa yang kurasakan di sini, pesanku satu, tolong dipikir lagi. Kenapa saya khawatirnya kamu keluar dari tempat kerjamu saat ini, di tempat kerja yang baru, ya syukur-syukur kalau langsung dapat nih. Kalau nganggur dulu, apa enggak kacau. Terus ketika kamu udah nganggur, apakah dengan semudah itu dapat pekerjaan nanti? Itu aja. Jadi luasin dulu pikiran kamu gitu. Jangan karena keadaan dan apa yang kamu rasakan di tempat kerja kamu sehingga kamu berpikir pendek. Ya lu nggak akan jadi orang kalau kayak gitu loh. Tugas kita hidup ini belajar menyelesaikan masalah. Ketika lu nggak nyaman di suatu tempat, lu cari tahu sumbernya dari mana, penyebabnya apa, gimana caranya, lu belajar ngatasin dulu di situ. Lu ngatasin diri lu sendiri, gimana caranya dari nggak nyaman menjadi nyaman, itu yang kamu pikirkan. Itu kalau orang cerdas gitu. Ya, ya semua orang pasti cerdas, semua orang pasti pintar. Cuman terkadang hawa nafsu itu yang membuat kita jadi kacau semuanya. Jadi kayak gitu sih. Karena saya di sini, kenapa saya nyampaikan hal ini? Saya khawatirnya gini loh, bro. Yang saya khawatirkan ini sesuatu energi ya yang disebabkan oleh orang lain yang nggak suka itu.
Di masalah kerjaan nih tolong juga ya, tolong kamu fokus sama kerjaanmu, pikiranmu jangan kemana-mana. Artinya ketika lo kerja, selesaikan, koreksi bila perlu, gitu. Koreksi bila perlu. Kemudian jangan tergiur dengan mungkin tawaran, entah itu sogokan lah, entah itu apa, atau mungkin kenapa ya? Karena di sini ada energi tentang karir ini. Orang yang nggak suka sama kamu itu berusaha untuk membuang kamu di sini. Mungkin kamu dipindahin ke sana, pindahin ke sini gitu. Kenapa? Karena mungkin kamunya tahu tentang apa yang dilakukan oleh bosmu, atasanmu itu contohnya. Sehingga ya mereka-mereka yang di atas ini kayak gimana ya? Tadi sih pengen menjatuhkan dan membuang kamu gitu loh. Makanya di masalah pekerjaan ini untuk masalah karir ya, kerjaannya memang agak rumit sih. Cuman itu tadi pesanku sabar dulu deh. Ini tantangan sih untuk kamu ya. Kamu bisa selesaikan tantangan ini, nilaimu akan naik nih gitu. Nah, untuk masalah bidang usaha ya, ini Februari saya to the point ya. Sebisa mungkin untuk teman-teman yang punya bidang usaha ya, entah itu jualan lah, entah itu apa, tolong dan tolong nih, logika mistika jangan sampai berlebihan lah. Bila perlu kurangin bener. Karena di Februari ini saya ngerasakan ada banyak lah dari orang-orang ini yang otaknya selalu tertuju dengan hal-hal mistis. Ya ngerti sendiri Indonesia. Ini tak kasih tahu dulu gitu. Apabila kamu di Februari terus perasaanmu tiba-tiba, wah ini usahaku diganggu orang nih, makanya sepi nih. Buanglah dulu pikiranmu seperti itu. Lu akan tersesat, yang usaha lu nggak akan naik di sini. Makin hancur, iya. Kenapa? Pikiranmu udah kayak gitu. Gitu. Oh, kata orang. Oh, si A pernah ngalamin begini, si B pernah ngalamin begini. Wah, bro. Kalau kita mau kupas tentang hal ini, dalam, luas. Kita mau gabungkan dengan logika, hal-hal yang bisa kita logikakan, yang kita kaitkan, luas banget. Semua itu bisa diilmiahkan kok sebenarnya. Ya, jadi di sini please. Kenapa? Saya ngerasakan, ya mungkin ada di antara kamu yang sudah berpikir kayak gitu. Ya, berprasangka gitu, berprasangka dengan dirimu sendiri. Wah, ini diganggu orang nih usahaku, wah ditutup orang nih. Ya kan? Ya kalaupun memang itu terjadi, ya lu bersihin lah. Bersihinnya tuh gimana sih? Ibadahmu itu loh. Lu kedekatanmu dengan Tuhan tuh lu perbaiki. Ya. Bila perlu lu sembahyang dan ibadah di tempat usahamu itu, udah. Ya mungkin teguran aja dari semesta ini kalau memang hal itu beneran terjadi ya, kalau memang ada ya. Terus kejadian kayak gitu tuh usahamu diganggu hal gelap ya, energi gelap, ya berarti logikanya kemungkinan yang punya usaha ini imannya cetek, jauh dari sang Tuhan. Ya, sehingga dikasih teguran dan cobaan kayak gitu loh. Tapi bukan berarti otak kita harus selalu mengkaitkan dengan hal-hal kayak gitu. Ini bahaya minta ampun. Ya. Memang sepele, cuman akan membahayakan. Padahal usaha seperti itu banyak sekali faktor. Kalau lu mau mempelajarinya, banyak sekali faktor. Contoh sederhana aja lah. Sederhana contoh ya, orang jualan makanan. Jualan tempe goreng deh. Dia pertama kali buka, harapannya rame, udah pasti ya logikanya. Artinya dia membuat rasa tuh enak, dia nggak pelit sama bumbu nih, ya kan? Jual 1 bulan 3 bulan pertama rame, karena dia nggak pelit sama bumbu gitu, enak, jadinya enak nih. Cuman ketika usaha itu sudah mulai rame atau sudah mulai berjalan lah, ada aja kesalahan yang mungkin nggak disadari. Rasanya keasinan lah, yang kurang asin lah, contoh. Atau mungkin bumbunya malah dikurangin karena rame kok, biar untung banyak, ya kan? Nah, kelalaian, keteledoran yang kecil-kecil itu banyak nggak disadari, ujung-ujungnya pelanggan pada lari, usaha sepi, wah aku diganggu orang ini, wah aku diguna-guna orang, kan tolol gitu loh. Masuk akal kan? Ini lurus. Dua kali lagi deh. Oke. Kemudian di sini kalau masih kita bicara tentang masalah kerezekian, ya nanti diamatin sendiri ya. Kalau kamu banyak, misalkan nih,
Kamu gampang emosi, pikiranmu nggak jelas ya, kamu gampang berprasangka buruk dengan orang ya, atau mungkin dalam rumah tangga kamu sering ribut sama pasangan, kamu nggak bisa sabar, itu usaha kamu juga sepi loh, serius. Cuman kalau kamu belajar mengontrol dirimu untuk aku harus bisa mengendalikan emosi, nggak gampang tersinggung, selalu positive thinking di sini. Nah, coba lihat nanti, ada aja rezekimu datang tuh, ya dari segi usaha kamu itu. Jadi dirimu juga akan berkaitan di sini, ya. Oke. Aduh, tak minum dulu ya, bentar ya. Oke, dan satu hal lagi di Februari Aqua. Sabar ya, ini di bulan Februari ada situasi yang terbalik. Artinya situasi terbalik ini, orang yang sudah menyakiti kamu, ya, entah itu nyelingkuhin kamu lah, mengkhianati kamu, berbohong sama kamu, ya. Seseorang ini adalah energi pasangan. Ini berbolak-balik ya. Ini bisa akuanya, bisa pasangan aqua di sini. Ini akan terjadi namanya situasi berbalik. Di mana dulunya ibaratnya kamu ngerasa sakit hati, dihianati, bla bla bla, cuman kamu nggak bisa apa-apa. Kamu hanya bisa diam, mungkin mau bicara juga bingung harus bicara bagaimana, ya mau marah pun juga mau marah gimana. Satu sisi kamu masih sayang, masih memperjuangkan atas rasa sakit yang sudah dia lakukan. Ini situasi berbalik, artinya ada pasangan kamu di sini yang akan mengalami situasi buruk dalam hidupnya. Dia akan dapat cobaan besar dalam hidupnya. Saya nggak tahu masalah apa, cuman ini bisa dikatakan cukup berat. Ya, ini karma untuknya sih, kalau menurutku ya. Karma dari apa yang sudah dia lakukan. Kalau emang dia nggak baik sama kamu, ya ini balasannya. Dan ya di sini kembali lagi, kemungkinan besar kamu juga akan ikut memikirkan ya. Wajar sih, namanya juga pasangan ya. Cuma itu tadi, selama dia masih mau diajak kerjasama, ya kemungkinan kamu bisa membantunya, membimbingnya. Cuman ya kalau dia memang masih berkeras kepala, masih keras hati, dia masih terlalu tinggi egonya, udah biarin aja lah. Biarkan dia menyelesaikan problem-problem dia sendiri, biarkan dia menikmati karma dia sendiri. Karena itu balasannya nyata banget sih ya. Nggak tahu, ada hal yang wow. Oke. Dan juga di sini mengenai pasangan kamu. Kalau memang ini saya belak-belakan aja sih. Kalau memang pasangan kamu ini nakal ya, dalam arti nakal tuh misalkan dia selingkuh atau mempermainkan kamu, ini akan terbongkar, bro. Lu akan tahu, gitu. Lu akan tahu, ya. Ada aja kabar atau mungkin entah itu informasi atau mungkin dari media atau mungkin dari sesuatu yang tiba-tiba kamu temukan, ada aja petunjuk yang akan mengarahkan kamu kepada perilaku dia atau apa yang sudah dia sembunyikan selama ini. Mungkin kamu sudah merasakannya, cuman masih belum dapat, gitu aja. Nah, kemudian yang penting lagi di sini, Aqua. Bentar ya. Satu pesanku, tolong dan tolong dan tolong. Selama kamu nggak punya bukti, kamu diam dulu. Ya, ini masalah hubungan kamu. Kalau kamu curiga, kamu nggak punya bukti, diam dulu. Jaga dulu emosi kamu. Pura-pura nggak tahu lah. Oke? Sabar. Sabar, berpikir, bergerak, mengamati, dan mempelajari. Apa sih mempelajari itu? Ya pelajari gerak-gerik dia. Pelajari gimana dia itu, gitu loh. Ya karena di sini ada petunjuk yang akan mengarahkan kamu ke situ. Mengenai apa yang perilaku dia. Kalau memang dia nggak baik, ya akan kelihatan kok. Kelihatan bener. Ini untuk Aqua yang punya pasangan ya. Mau itu kamu sudah nikah atau belum nikah, sama lah. Yang jelas punya pasangan di sini energinya. Dan termasuk Aquarius yang sedang dekat dengan seseorang. Atau mungkin ada yang lagi PDKT di sini, ya masih baru-baru kenal lah gitu kan.
mungkin baru berapa minggu atau hitungan bulan ya. Atau mungkin yang ada yang baru jadian juga. Di sini untuk energi asmara yang baru-baru banget ini, ya kamu akan tahu gitu. Nggak tahu ya, di Februari ini saya rasakan energi itu kebukanya cepat gitu loh. Kalau memang dia nggak baik, itu kelihatan bener. Kamu bisa merasakan itu, ya. Kamu bisa menilainya. Batinmu peka, ya. Aqua peka, peka banget. Kayak gitu loh. Jadi ya nanti kembali ke dirimu sih. Kalau memang kamu udah tahu bagaimana dia sebenarnya, ya kembali ke diri kamu. Kamu mau ngelanjutin hubungan ini sama dia atau enggak? Itu aja poinnya. Ya, yang ya kalau memang masih PDKT atau mungkin baru hitungan minggu kamu berpacaran sama dia atau sifat-sifat dia udah kelihatan, ya udah lebih baik kamu selesaikan di awal lah daripada nanti kamu terlalu dalam mencintainya. Nah, ujung-ujungnya bikin sakit hati dan kecewa, lebih baik di awal kamu cut aja gitu. Kamu cari aja yang lain gitu, ya. Karena ini sifat buruknya akan terbongkar nih, cepet gitu. Oke? Dan di sini untuk Aquarius yang punya hubungan, khususnya untuk rumah tangga ya. Sabar dulu deh, ini tak kasih clue ya. Ada situasi, ya mungkin kamu sudah ngerasain ya, atau belum saya nggak tahu, semoga aja. Ya ini untuk kamu yang, kalau memang kamu ngerasain sih ya, kalau kamu nggak ngerasain santai aja. Di sini saya merasakan adanya situasi yang di luar nalar, di luar logika. Ya, karena gini sih, tak kasih gambaran sedikit ya, mengenai logika mistika tadi. Memang ini hal yang sangat-sangat sulit, karena kita hidup ini, ya gitu, antara percaya dan nggak percaya itu membingungkan terkadang ya. Kata orang begini, kata orang begitu, bla bla. Artinya gini deh. Kita harus belajar di tengah mengenai si logika mistika ini, ya. Hal itu ada dan tidaknya, yang jelas satu, jangan percaya apa yang dikatakan orang. Oke? Kalau kamu merasakan, benar-benar merasakan, udah diam aja untuk kamu sendiri lah. Gitu. Nah, sini kalau yang saya rasakan, saya jelasin dulu deh mengenai contoh ya, seperti teluh, santet, guna-guna, bla 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 yang sering kita tonton di film-film atau mungkin yang diomongin orang di media, bla 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 bla. Apakah hal itu ada? Ya, itu kembali ke individu masing-masing ya. Ada yang mempercaya dan tidak. Mau percaya dan tidak sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Poinnya satu sih. Jangan sampai terlalu dalam lah tentang hal-hal kayak gitu. Bahaya minta ampun. Karena itu tadi otak kita sedikit-sedikit pasti akan ngarah ke situ. Dan itu lagi-lagi belum tentu benar gitu. Ya. Nah, jenis itu banyak sekali. Ya kalau saya pribadi yang masih nggak masuk logika saya, orang yang di dalam tubuhnya itu ada benda. Contoh di kakinya ada linggis gitu. Contoh ya, itu yang membuat dia bingung gitu. Mungkin nggak tahu benar dan tidaknya, benar nggak ngerti. Saya juga nggak akan bisa berlogika tentang hal itu. Membingungkan sekali. Jadi ya udah abaikan aja. Nah, kemudian ada hal yang sifatnya ya ini agak sulit ya, karena ada energi gelap. Nah, energi gelap ini sesuatu yang berbeda, bukan sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh bla bla bla. Nggak, cuman kinerjanya itu lebih kepada mempengaruhi pikiran, perasaan ya di dalam rumah gitu. Hawanya panas. Rumah ini hawanya panas. Nah, ini faktornya banyak ya. Faktornya banyak loh ini. Hawa rumah panas itu akan menyebabkan rumah tangga itu menjadi nggak akan tenang dan banyak kejanggalan, kejadian yang aneh-aneh. Banyak sekali. Ini faktornya banyak. Artinya apa? Tidak semerta-merta karena gangguan atau ya gangguan orang ya, atau mungkin dikirimin, ditanamin, disiramin garam atau air atau apa gitu. No, nggak semerta-merta itu. Energi gelap ini bisa tercipta ya, karena ya si penghuninya sendiri. Rumah kalau orangnya jarang ibadah, positif, panas energinya, hawanya nggak akan tenang. Ini sangat sulit untuk dideteksi karena di luar logika gitu. Nggak ngerasa aja sering ribut lah bla bla bla. Tuduhannya siapa? Jin-jin, setan-setan dituduh. Padahal manusia sendiri yang rumahnya ibadahnya jarang gitu. Ini ya. Mungkin ada yang sudah merasakan hal itu yang masih bertanya-tanya, wah kenapa ya rumah tanggaku kok jadi kayak gini nih? Kok panas ya bawaannya, sering emosi sampai rumah kok panas gitu. Saya di luar
kerjaan atau di waktu di luar tuh baik, cuman waktu balik ke rumah kok jadi panas. Hawanya pengen marah terus gitu. Ada apa? Ya, karena rumah itu mengandung energi yang tidak baik, energi gelap itu tadi, yang disebabkan oleh sifat, sikap, dan perilaku si manusia itu sendiri. Makanya di sini tugasnya adalah cara membersihkannya, yaitu tadi. Kamu rajin-rajin ibadah dulu di situ, ya. Dikuatin lagi lah aura rumahnya. Kemudian di sini saya belak-belakan ada namanya penyakit hati, ada kebencian yang gak ada akhir. Ini yang menyebabkan salah satunya ya, menyebabkan rumah tangga itu jadi nggak baik. Ada penyakit hati nih, contoh. Sampai hari ini masih kepikiran tentang perilaku dari pasangan yang menyakitkan. Contohnya dulu dia pernah selingkuh nih, ya. Entah kenapa sampai sekarang masih kebayang aja gitu. Nah, ini yang menjadikan akhirnya menjadi penyakit batin, penyakit hati. Dan juga di sini ada unek-unek yang nggak kesampaian. Ada kebencian yang dipendam. Itu menyebabkan penyakit hati. Sehingga apa? Ini akan melunturkan namanya perasaan. Ya, sehingga kamu dan pasangan tuh seakan-akan jauh banget. Padahal satu rumah. Tugasnya satu. Lu sujudlah sujudlah, sembahyanglah sesuai dengan ajaran agama. Itu poinnya. Berserah diri dan minta ampunan kepada Sang Pencipta. Lu jalanin itu selama di Februari. Lu jalanin, gak usah banyak alasan, lu jalanin lah. Kalau emang lu ingin rumah tanggamu, rumahmu itu energinya baik, positif, ya. Ingat, hati-hati dengan logika mistika ya. Ini saya tegaskan sekali lagi nih. Mau percaya dan tidak urusan pribadi masing-masing. Yang jelas apa yang gue sampaikan di sini, lu harus hati-hati dengan pikiran dan perasaanmu sendiri. Karena apa yang lu rasakan, yang lu pikirkan belum tentu benar. Oke. Ya kuncinya ini kembali ke diri kamu lagi sih nantinya ya. Nah, kayak gitu. Karena ini kalau nggak hati-hati ya. Kalau nggak hati-hati nih rumah tangga atau hubungan ini bisa sering cekcok di Februari. Kemudian butuh namanya kedewasaan, yes. Mengenai kedewasaan ini perlu banget. Ya, perlu banget untuk berpikir secara dewasa. Dan saya tegasin lagi nih. Banyak clue ya untuk kamu di diri dengan ini, Lur. Satu, mengenai overthinking. Tolong kendalikan itu. Hati-hati dengan sifat diri sendiri. Ini akan memperkeruh dan mempersulit dan memperburuk kondisi dan situasi. Hubungan kamu baik-baik saja sebenarnya, cuman karena overthinkingmu yang berlebihan tanpa ada alasan mendasar, atau mungkin karena ada hal-hal yang konyol, atau mungkin karena hanya memorimu dari masa lalu yang masih kebawa ke sini sehingga menyebabkanmu selalu overthinking bla bla bla. Ya, jangan salahkan kalau hubunganmu nggak akan sehat di sini. Ya, jadi hati-hati dengan dirimu sendiri, yes, itu sudah pasti. Itu, dan sabarlah menghadapi apapun itu. Ya, di sini ya temanmu, sahabatmu yang bisa kamu percaya, yang bisa kamu yakini, yang bisa kamu mintain tolong, itu hanya Tuhanmu, Sang Pencipta semesta ini. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, sekali lagi, saya membahas ini, sorry ya, saya bukan ceramah atau apapun. Ya, karena ini sebelum kamu komentar lah, tak tegasin dulu deh ya. Karena ya sorry ya, nggak semua orang sih, cuman kadang tuh ada yang agak error gitu sih. Dinasihatin yang baik-baik malah ngamuk, ya itu banyak. Cuman ya I don't care. Cuman saranku, kasihan aja sama orang-orang yang kayak gitu loh. Dia mempermalukan dirinya sendiri gitu dalam komentar tersebut. Karena komentar kan sifatnya publik ya, terus dibaca orang gitu loh. Ya lebih baik komentar yang baik-baik aja sih. Karena apa? Komentar itu mencerminkan bagaimana pola pikirmu, pemahaman kamu ketika mendengarkan sebuah informasi. Sederhana aja. Semua bisa dilogikain kok ya. Kayak gitu Lur. Jadi perjalananmu, kita kembali ke topik lagi. Sorry ya agak ke distract dikit. Jadi untuk Aquarius ya, itu tadi ya pesanku, tolonglah. Karena ini demi kebaikan kamu sih gitu. Apakah hidup ini gak ada bahagia-bahagianya itu kadang ya? Ini ya. Kadang saya ngereading itu kan lebih kepada ya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang kemungkinan terjadi. Itu yang sering saya sampaikan, bukannya nakutin enggak. Tapi tugasmu gimana caranya menghindari. Terus mungkin karena ada yang ngerasa juga readingannya kok negatif terus bla bla bla, ya itu otaknya masih kayak anak kecil. Kebahagiaan itu nggak sejauh-jauh bro, sederhana dalam dirimu sendiri loh. Kalau mau bahagia itu nggak usah jauh-jauh.
Kebahagiaan itu sulit kamu dapatkan karena kamu selalu ada syarat tentang kebahagiaan itu. Ya kan? Contoh nih, contoh ya, mau bahagia, aku harus punya banyak duit dulu baru mau bahagia. Itu kan, ya lu gak akan dapat itu. Lu mau bahagia sederhana, hari ini lu masih bernafas, masih bisa bergerak, masih bisa makan, ya, masih bisa melihat, berbicara. Wow, nikmat luar biasa loh. Lu bayangin kalau udah gak bernapas lagi gimana situasimu? Sakitnya gimana gitu loh. Ya, hari ini lu masih bersama orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Bayangin kalau itu semua nggak ada gimana? Sederhana sebenarnya. Kebahagiaan itu sangat mudah didapatkan apabila kebahagiaan itu tanpa syarat. Mantap. Oke. Dah, itu aja sih untuk Aqua. Satu hal lagi. Februari lu semua jaga kesehatan ya. Semua Aqua jaga kesehatan. Ya, ini kalau nggak jaga kesehatan bisa rentan sakit. Ya, kayak gitu. Ya semoga sih nggak ada sesuatu yang buruk ya. Cuman alangkah baiknya kalau kita menyadari dan berhati-hati aja sih di situ. Oke. Udah kenyang kan? Panjang ya. Oke, saya udah. Ini sih yang bisa aku bahas ya, nggak ada lagi yang bisa aku bahas untukmu untuk readingan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu sendiri. Dan sorry ya, kalau emang ada kata-kata yang menurutmu nggak baik atau mungkin nggak berkenan di hatimu, ya yang jelas saya minta maaf dulu. Dan kalau lu nggak suka, nggak usah ditonton, udah gitu aja ya. Karena sorry ya, saya nggak bisa nutup diri kayak gini kondisiku, hostnya kayak gini, belak-belakan apa adanya, dar orangnya ya. Oke, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Bye bye semua Aquarius.